Jadi rasa sayang itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Semburatnya mungkin masih ada. Ya. Halo, Ega Vansuri. Halo Mas Putut. Selamat ketemu lagi dengan saya Putut EA, kepala suku Mojo. Dan Ega adalah ilustratornya mojo.co. Banyak yang meminta Mas Ega. Ega ini sosok di balik kekhasan visual Mojo. Ya. Dan banyak yang meniru. Mojok banget ilustrasinya. Ya itu enggak sengaja. Ilustratornya sengaja saya hadirkan. Dan dia adalah pengisi YouTube Mojo. Sambilan ya kayak. Iya. Sambilan. Berapa edisi itu Mojo terus teman-teman yang ngisi? Untuk sementara saya ambil alih dulu ya kayak, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Feeling saya sudah nggak enak nih. Ega Vansuri adalah sosok yang sangat-sangat terkenal di kru Mojo. Ya Raga? Enggak, masa? Enggak. Jadi gini, di Mojo itu teman-teman sengaja ya. Kalau Anda lihat media-media yang lain bukan berarti menjelekkan media yang lainnya. Kalau ditanya siapa kru di balik itu pasti bingung. Hanya ada satu atau dua yang ada di top of mind dari pembaca. Tapi Mojo enggak. Mojo itu kepala sukunya, Agus, Prima Pemretnya, semua kru-krunya itu terkenal atau dikenal oleh publik. Termasuk Ega gitu. Karena prinsip di Mojo itu semua kru itu harus ikut membawa bendera Mojo gitu loh. Mantap. Jadi ya mereka harus berkembang juga. Kalau mereka dikenal dan berkembang, otomatis Mojonya juga maju gitu. Jadi kalau saya lihat undangan-undangan yang datang di Mojo itu sangat variatif. Bukan hanya saya yang diundang, tapi redaktur diundang, ilustrator diundang, videografer diundang. Nah, termasuk acara ini. Acara ini nih supaya teman-teman tahu, kendalinya adalah sang director kita, Ali Ma'ruf, yang sangat terkenal itu. Jadi bukan saya ya teman-teman, bukan saya. Saya di sini sebagai pegawainya Ali. Jadi yang memutuskan desainnya seperti apa, konsep visualnya seperti apa, dan yang lain-lain itu Ali. Jadi nanti Ali kapan-kapan kita hadirkan juga. Mantap. Habis ini kayak seru. Guys, ya. Kamu kuliah di ISI ya? Ya, di apa tepatnya? ISI Yogyakarta, jurusan seni rupa, terus prodinya desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Kalau nggak salah kamu apa ya? Skripsi, bukan skripsi kalau sana ya? Apa istilahnya? Penciptaan sih, ya skripsi tapi tugas akhirnya dalam bentuk karya. Tugas akhir karya. Kamu ngambil pramuka ya? Iya, kayak sejarah pramuka di Indonesia gitu. Sejarah pramuka di Indonesia. Jadi kamu orang diskomvis atau orang sejarah? Diskomvis yang nyasar sejarah lah. Kok bisa kamu kepikiran ngangkat pramuka? Ini sih pas angkatan saya tuh rata-rata sudah pada mulai bikin tugas akhirnya tuh kayak aplikasi gitulah. Jadi proses dari rata-rata yang udah pada bikin buku ke aplikasi. Lah kalau saya mikirnya, wah kalau aplikasi semua, ya di samping skill saya terbatas, yakin aja sebagai pembeda buku aja deh. Ini aplikasi apa sih maksudnya? Kayak mereka udah mulai kayak bikin aplikasi semisal di museum, terus mereka bikin aplikasi museum. Ini museum di Jogja apa aja. Iya. Udah mulai angkatan saya udah mulai bikin. Berarti udah ada perkawinan dengan teknologi informasi ya? Ya udah mulai. Nek gue cetora. Nah jelas enggak skill enggak mumpuni. Bukan soal skill enggak mumpuni. Agak repot. Agak repot gue. Ya jalan tengahnya ya tetap buku pramuka itu kayaknya seru juga dibikin. Kamu di apa sih isinya di situ? Pertama jelas saya membahas kayak
Baden Powell-nya Lord Baden Powell dari Inggrisnya itu bengeknya soal Mbok apa iki Pak Lord ya, Baden Powell iki. Dari sejarahnya dia lahir, terus dari dia pernah di Afrika Selatan atau mana Oh itu. iya. Terus bahkan dia sempat ke Indonesia juga mampir sebentar sebelum ke Australia. Mangan sate. Nengkleng dulu. Kayaknya Baden Powell tertarik dengan dunia perkulineran. Baden Powell ke Indonesia kayaknya di samping itu kayak buku pramuka di Indonesia itu ya standar banget loh. Cuma ya ukuran kecil. Ukuran kecil. Kamu bikin ukurannya gede. Ukuran gede. Jadi kotak gitu. Berisi sejarah. Tolong saudara-saudara yang ada di Kuarnas, bukunya tugas akhirnya Iga ini tampaknya penting sekali. Ya, semoga. Melihat menyajikan pramuka dalam bentuk buku visual ya. Iya, ilustrasi. Luar biasa. Terbit kayaknya. Insya Allah. Semua anggota pramuka membeli. Langsung bestseller. Iya dong. Wah, payok-payokan itu isinya Mas. Tapi lulus. Alhamdulillah. Dan kamu dikerjain sama dosenmu ya? Iya. Gimana tuh? Pak Gugur Bangsa. Ya itu kan ya emang kadang kalau di situ nemu dosen yang aneh-aneh. Pas kebetulan ngangkat temanya pramuka, Pak Gugur tuh ngomong, kalau di sidang tuh mendingan kamu pakai baju pramuka itu. Sorry, Pak Gugur ini dosen penguji. Pembimbing. Pembimbing skripsi lah, pembimbing tugas akhir. Kan pembimbingnya ada dua, Pak Baskoro sama Pak Gugur itu. Nah itu yang usil tuh Pak Gugur itu. Suruh pakai baju pramuka. Kamu pakai beneran? Ya mau nggak mau. Payok itulah dari tempat anak-anak nongkrong dipanggil satu-satu. Nah, dari tempat nongkrong kamu harus sudah baris berbaris. Ya. Ya, payok itulah intinya. Wah, 3 rapi amber-amberan. Kok bisa kamu ngambil jurusan Diskomfis? Kalau Diskomfis ya dari hobi mungkin ya Mas. Kalau dari kecilan senengnya gambar. Terus semisal mau kayak awalnya hindari matematika Mas. Menghindari matematika. Sama kayak aku. Ngambil matematika filsafat juga hindari. Ternyata matematika juga nih. Ya tetap ada hitung-hitungan, tetap ada. Walaupun mata kuliahnya nggak ada, tapi ya tetap hitung-hitungan. Sekarang juga ada kan hitung-hitungan begitu lulus klien. Invoice. Tapi seger kalau itu. Matematika itu nggak segar karena nggak berurusan dengan uang langsung. Kalau begitu berurusan dengan uang langsung segar. Iya, pusing hilang. Sepandang di sini langsung enteng. Terus karena suka dari matematika. Ya emang dari dulu dari SMP saya kayaknya pengen ke SMSR awalnya. Terus kayaknya ya babe agak ini dadak ngekos juga kan di Jogja, terus udah kamu SMA waton wae, nanti kuliahnya baru di seni gitu. Oh boleh berarti sama orang tuamu? Boleh. Alhamdulillah. Terus begitu SMA-mu mana? Sama kayak Agus, Tidar. Berarti kamu kenal Agus Mulyadi sejak SMA? Orangnya memang koplak gitu. Iya, meletik Satu ya, angkatan? Gitu. Satu angkatan. Tapi dia IPA, meletiknya lebih meletik. Saya IPS. IPS juga keren. Belum masa gitu. Agus IPA. Ilmu pengetahuan Agus. Di Mojo itu ini ketawa semua nih krunya. Di Mojo itu kalau nggak lucu nggak keren ya. Wah, kalau teman-teman tahu situasi di Mojo itu nggak ada hari tanpa bercanda. Gimana ngurus medianya jenaka. Kalau orangnya nggak lucu-lucu itu kacau ya. Apalagi ya kalau gitu. Stres, traffic turun. Nah, gue nek traffic turun ngomong gak? Ya biar lah Mas. Pucat. Dulu Ega ini ada cerita lucu waktu pertama masuk di Mojo. Kamu ilustrasi buaya ya, Ega? Iya. Jadi ada kelingan tulisannya apa? Teman air mata buaya. Air mata buaya, ilustrator Ega pertama kali bikin ilustrasi itu digarap, detail bagus. Berapa jam Ga? Wah ya lumayan tuh. 2 jam, 3 jam. Sekarang kalau bikin ilustrasi 5 menit. Wes ambiar. Tapi karakternya kuat sehingga banyak ya di stilistika ilustrasi Mojo itu dipakai oleh beberapa media yang lain. Tapi nggak apa-apa, itu justru menunjukkan bagus kan ya. Saya tuh nggak pernah ini loh.
nggak pernah merasa keberatan kalau gaya bahasa mojok dipakai ilustrasi mojok. Asal jangan dicuri ya, atau diplagiasi itu jangan. Kalau cuman di contek gitu, itu nggak ada masalah sih kalau aku. Kalau kamu gimana? Sama sih, saya maksud semisal mau dibikin meme atau bikin apa tuh ya nggak masalah. Toh itu nggak ada ruginya. Terus mereka juga udah tahu itu loh. Oh itu mesti ilustratornya dari mojok ya. Malah nilai plus terus. Enak. Hadis. Kayak tenanan nih. Kamu sempat nganggur ya, Ga? Nganggur 2 tahun di rumah. Kok bisa lulusan Diskomfis isi nganggur? Lah itu kalau saya pikir kesini ya kayaknya wah goblok banget sih sebenarnya saya 2 tahun nganggur di rumah. Tapi ya pas itu benar-benar tabungan saya kosong, terus kos juga habis. Kayaknya tuh perlu ngecas. Tabungan kosong kan mestinya segera kerja, bukannya malah nganggur. Nah ya itu dia kesalahan saya mas. Kayaknya itu harusnya waton babat terserah kerja apaan disikat aja. Tapi ya kadang kayak saya ngecas keberuntungan lah di rumah itu. Oh, ngecas keberuntungan. Oh, ini filosofis loh. Coba terangkan Ga. Jarang loh Ega mengeluarkan frasa yang sangat filosofis. Ngecas keberuntungan. Ya kadang kan, ya kalau dilihat-lihat selama ini kita ya saya belum kayak gini terus beruntung banget kan ya pasti ada doa ibu menyertai. Ya, doa ibu menyertai. Terus dengan cara kamu pulang, pulang 2 tahun di rumah, ya ngobrol-ngobrol di rumah. Oh, saya punya kegiatan yang lumayan menyenangkan. Apa tuh? Ngantar bapak ke RSU. Jadi kayak waktu itu sakit. Ya kayak itulah dari situ. Jadi nganggurnya ya nggak nganggur banget, kayak kangen-kangenan di rumah. Tapi 2 tahun loh. Ya lumayan. Tapi saya itu di 2 tahun itu istilahnya bounty hunter mas. Oh mana ini? Jadi walaupun saya di rumah, tapi saya tetap kayak ada lomba-lomba saya sikat gitu loh. Dan banyak menang. Ega ini terkenal. Lumayan. Sampai sekarang masih sering ngikuti lomba dan kompetisi dan menang tuh. Makanya barangnya itu banyak banget tuh. Kayaknya sebentar lagi dapat rumah. Itu undian kalau rumah apa? Niruta kampus. Sponsor. Enggak. Ya kayak gitu. Jadi ya di rumah ya tetap desain tetap tak garap semisal ada itu ikut-ikutan lah. Selain itu untuk waktu luang Ega juga banyak bikin desain sampul buku ya sampai sekarang buku, ya. Sekarang udah jarang sih mas. Udah jarang. Penerbit lagi sepi Bang. Udah jarang. Itu ada program proyek dari teman sih kayak bikin buku apa kayak jenenge? Kana, jadi kayak dia bikin cara belajar bahasa Jepang gitu. Lagi dikerjain? Pandemi inilah. Lumayan duitnya juga pasti. Ya, sambil-sambilan tetap jalan. Tapi bener nggak kamu pernah menerima job dari mantan pacar? Bener. Waduh. Jadi ya tetap bersilaturahmi lah dengan sang mantan. Gimana ceritanya? Jadi ngubungin, dia sempat ini sih awal-awalnya pas saya musim-musim nganggur tuh, jadi ini ada lowongan di itu masih pacar atau sudah mantan? Sudah mantan. Ya tetap saya respon lah, saya kirim kerjaannya, lamarannya. Tapi kukut saya di Jakarta kan masih kalah saing lah. Terus baru kapan-kapan itu tetap ini ada garapan kayaknya ilustrasinya cocok banget sama kamu. Digarap aja, ya udah digarap. Sikat wae lah mas. Ya. Kamu masih sayang nggak sama dia? Aduh, mulai sedih. Takkan-takkannya asmoro. Ya kalau sayang ya enggak lah mas, tapi ya. Oh enggak sayang? Ya udah enggak lah. Oh udah punya yang baru ya. Nanti kalau yang baru tahu. Udah punya yang baru kan? Belum. Oh enggak apa-apa kalau belum. Iya. Hah? Belum. Jadi rasa sayang itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Semburatnya mungkin masih ada. Iya. Sembel. Ya gitulah mas. Apa yang pengalaman menarik kalau bikin ilustrasi di tulisan di mojok tuh Ga? Pas awal-awal nabung naskah itu, awal-awal masuk di mojok itu kan bener naskahnya benar-benar banyak, terus itu persiapannya ya lumayan mepet. Jadi khusus yang naskah tuh aku ngambil dari
pengenalan ilustrasinya Mojok dulu ya Mas. Jadi aku milih warnanya warna-warna pastel. Itu pasti ramai banget. Warna-warna pastel ya, tujuannya emang warna yang lembut, enak dibaca, enak dilihat. Dan sesuai dengan karakter Ega. Sesuai karakter yang lembut gitu. Pendiam. Belum. Ya warna-warna yang ya enak dilihat, enak sedap itu. Terus kalau dari naskahnya macam-macam sih Mas, seru. Jadi benar-benar ya dagelnya kena, terus aku eksplornya tuh wah ini aku banget nih kayaknya di gambar gitu. Ada ya yang kayak gitu. Ini aku banget. Keterkaitannya ada tetap. Apa naskah yang kamu pikir paling sip, kamu merasa cocok nih dengan aku? Ada nggak yang masih ingat? Kalau kali mesti. Yang lama-lama lupa sih Mas, tapi kalau yang benar-benar bikin ngekek itu dari Agus sih kalau Mas. Yang awal-awal apa? Hewani, nabati, itu benar-benar peyok-peyokan itu. Saya malah gak asli nemu ide kayak ngono. Misalnya apa tuh? Yang paling peyok salah tuh ya pas lele atau apa tuh ya. Asu gak pateli nang kene. Agama nang kumise. Wah, aku sih ayal-ayalan. Wah, biaran ya disitulah kadang nemu momen keseruannya ketika gambar gitu. Dari salah kayak dari gitu. Tapi kamu sebagai seorang seniman gitu. Amin. Belum jadi seniman. Tapi kamu merasa kamu seniman gitu nggak sih? Belum. Kalau kamu pikir kalau seniman tuh harus gimana gitu? Di luar dari kerjaan sebagai ilustrator ya tetap dia punya istilahnya proyek pribadi atau apa yang benar-benar mewakili dia dalam menyampaikan keluh kesah, gagasan dan lain-lain. Nah, saya sampai situ saya kayak belum. Kamu enggak ya? Enggak nyoret-nyoret gitu. Ya, ada kepinginan sih Mas. Bakal kayak gitu. Ya biar imbang aja. Sampai sini kan kayak udah kerja kayak gini terus mulai bosan juga kan. Iya. Ya cara ngilangin bosannya kayaknya sambil nyoba-nyoba kayak gitu. Ben-benan juga. Salah satu caranya kan gitu Mas. Masih ben-benan. Ini mulai lagi kayaknya. Mulai lagi? Apa nama grup band? Yang dulu kan Tiger Fish, tapi kan udah pindah-pindah. Di YouTube masih ada tuh Ega waktu main di Tiger Fish jadi vokalis. Lucu banget. Silakan dicari aja di YouTube Tiger Fish band gitu ya. Waduh. Distelnya malam Jumat ya biar semakin wingit. Kamu bermusik lagi gak? Iya sekarang Mas ya biar gak bosan juga. Jadi vokalis lagi? Iya. Ngarang lagu juga? Sesuai kowe ngeduk sumur bareng lho. Buka tambal ban bareng lho. Ayo kabeh sikat wae lah. Mumpung ini. Ya biar ngilangin bosen sih Mas. Apa kiat lain ngilangin bosen dalam bekerja itu gak? Selain punya kegiatan kayak bikin band gitu-gitu. Ya kalau saya sih larinya ya tetap yang dari dulu pengen saya kayaknya enak seru-seruan band-bandan, bising-bisingan, ya udah band-bandan terus misal mau ya yang belum ini sih Mas, yang kayak tadi yang saya sebagai seniman kan seniman gambar kan ya pengen mulai ngorek-ngorek lagi. Kan dari dulu kan ngorek-ngorek itu asik, santai pelan. Terus sekarang kan istilahnya intensnya sehari bisa gambar intens kan jadi agak itu biar ngilanginnya kan ya itulah macak seniman lah. Kamu kalau nggak salah kan juga mengembangbiakkan cupang. Lah itu salah satu juga yang bikin ikan cupang, ikan gapi. Tapi gagal. Kenapa gagal? Gagalnya ya kayak medianya kurang gede. Terus kayak ya benar-benar harus diperhatikan. Semisal udah beranak dipindahkan, terus dikasih perawatan khusus. Nah, saya gagalnya di situ. Tapi seru Mas. Kenapa memilih ikan gapi? Karena ini dulu waktu kecil tuh pernah pelihara burung apa tuh ya, pleci atau apa tuh, yang lucu-lucu itu pleci. Gagal. Pernah pelihara kelinci gagal. Ayam Bangkok gagal. Kayaknya perikanan yang lumayan cocok nih. Ternyata tetap gagal. Nggak punya tangan-tangan emas untuk melihara. Tapi pilihanmu itu selalu ada ini ya, ada karakter warnanya ya. Pleci itu kan warna kan, ya kan. Kelinci kan warnanya bagus. Ini ikannya juga ikan gapi. Warna-warni. Kamu kayaknya ini ya, dengan warna itu punya interest yang lebih ya. Ya boleh dibilang gitu Mas. Soalnya yang lucu-lucu tuh kalau di sawang tuh enak banget.
Aku akhir-akhir ini sering ngelihat itu di YouTube itu teknik memotret ikan cupang tuh. Ternyata rumit juga. Ada teknik Mas? ada tekniknya. Jadi sampai medium akuariumnya itu dibikin akuarium yang kecil gitu kan. Kecil tapi yang flat ya, bukan yang cembung. Nah, terus nanti ada backgroundnya hitam. Ya, terus ada flashnya gitu. Wah, rumit. Tapi ya kalau udah jadi tuh ya lumayan cuan sih Mas. Cupang-cupangan. Kontes-kontesan. Kalau kontes. Kalau potret ya aku nggak tahu. Tapi kalau aku nonton di Instagram sih bagus-bagus. Terus Gapi apa nih cupang? Kayaknya Gapi itu seniornya cupang tuh senior Gapi kayaknya Mas. Jadi awalnya tetap dari ikan liar di danau-danau rawa-rawa terus dikembangbiakkan. Kalau ada videonya tuh di Sleman tuh ada yang lumayan gede tuh farmnya. Dan itu dia bisa explore dikawinin sama jenis ini jadinya apa. Dan itu trailernya ternyata banyak banget. Mesti gagal terus yang bagus kayak gimana terus bikin kontesnya ya kayaknya lumayan seru, hampir sama kayak cupang Gapi itu. Perawatannya dan lain-lain. Tapi lebih apa ya? Istilahnya mak brole lauk Gapi itu ya bisa kalau indukannya jos ya emang lumayan banget. Lumayan banget? Maksudnya apa tuh? Ya langsung tenan loh. Ya, terus dan kalau bocah-bocah beli itu pasti ya Gapi ya cupang, jadi kayak ternak apa kan nggak terlalu diminati anak-anak lah targetnya gitu. Jadi Gapi kayaknya menarik. Dan kamu udah sampai ke tahap mau memijahkan tapi gagal. Iya. Gagal di memijahkan. Sudah nggak tertarik lagi. Itu hasrat terpendam sih Mas, tetap bakalan saya tak niati meneh. Tapi masih punya. Masih punya berapa? Ya baru sepasang doang Mas. Kamu kasih nama? Pasti namamu dan nama mantanmu. Jangan gitu lah Mas. Ya udah. Kamu kasih nama siapa? Agus dan Kalis. Ya. Kamu kasih nama ya? Enggak. Biar kalau meninggal tuh enggak terlalu sedih. Iya. Ayo. Boleh juga. Iya. Ega dulu dikenal oleh kawan-kawan dekatnya dengan sebutan Ega Vespa. Iya. Ada ceritanya di balik nama itu? Ega Vespa itu karena saya mewarisi Vespanya Babe dari SMA. Vespa apa itu bisa dijelasin? Sprint 77. Jadi itu Sprint 77 itu apa? Tahunnya. Tahun kelahiranku tuh gak? Wah, berarti ada chemistry-nya Mas. Iya. Harus punya lah. Yang gitu. 77. Masih enggak punyamu? Masih ada. Oh, ya kapan-kapan kamu hibahkan kan. Tapi aku raiso numpak Vespa. Serius. Aku nggak bisa naik Vespa, nggak bisa naik motor lagi, nggak bisa naik mobil yang pakai kopling manual. Jadi kalau ada orang bilang laki-laki sejati itu memakai mobil 3 pedal, nah, saya memilih nggak usah jadi laki-laki sejati lah. Wong kok nyiksa awak. Itu stikernya juga ini sih. Ramutu. Ya kan orang teknologi ngasih hal yang nyaman, yang enak kok milih yang nggak enak. Kalau saya sih lebih memilih yang enggak. Saya tuh suka loh misalnya ada kreator, misalnya kayak kreator di kamera gitu. Wah, fotografer sejati tuh pakai manual gitu. Banyak fotografer profesional yang bilang ini tuh fitur otomatis itu fitur yang udah dibikin oleh pabriknya. Iya. Dan itu dibikin untuk mempermudah kita. Ngapain sih cari yang susah-susah gitu? Betul. Iya kan? Iya. Ya kalau ada Vespa tua yang kayak Matic ya, saya pengennya yang Matic aja. Di samping boros, kalau pedot persnelingan ya repot. Oke, balik lagi ke Vespa tadi. Ceritanya gimana? Ya dari dapat warisan Vespa dari Babe kan, kemana-mana pakai Vespa, terus ya benar-benar dari SMA kuliah tuh ya dipatoknya ganti ya Ega sing Vespa, Ega Vespa ya. Muncullah sebutan Ega Vespa. Padahal ya soal Vespa perpepsanan ya nggak begitu jago-jago banget. Nggak begitu jago-jago banget. Tapi gara-gara kemana-mana bawa Vespa ya panggilannya Ega Vespa. Berarti ada Ega yang lain? Ega lain apa ya? Nggak ada sih Mas. Ega Balboa mungkin gara-gara di Mojok. Itu kenapa sih tiba-tiba ada nama Ega Balboa di Mojok? Agus ya? Awalnya Agus.
kayak pas pakai jaket apa ya, jaket sporty itu apa itu, wah ini Ega Balbua. Oke. Agus kan kalau ngasih nama kan mlete. Mlete. Itu di Krumojo ada anak baru namanya Rizky, panggilannya Kiki. Hobinya itu ganti-ganti semir rambut. Itu sama Agus dikasih nama Kiki Lovebird. Bisa karepe dhewe. Agus tuh brengsek emang. Brengsek betul. Ya itulah dari Agus tuh menyebut Ega Balbua ya wis lah Ega Balbua. Terus kamu suka Chelsea ya Gaya? Iya. Kok bisa? Alasannya suka Chelsea itu waktu zaman SD kan main PS Mas. Lah rata-rata klub idola tuh udah kepake semua. Terus lo gambar macan nih wangun. Apa wih ngerti oleh gambar macan wae. Gambar singo itu kan. Itu kan itu Chelsea. Oh itu Chelsea. Ya udahlah dari situ. Oh Chelsea gambarnya singo? Singo apa macan? Singo ya. Biru itu. Lah dari situlah seneng Chelsea. Karena kehabisan tim idola awalnya. Terus mulai nonton Chelsea. Mulai nonton dengan Chelsea. serius. Dengan serius. Siapa pemain Chelsea yang paling kamu suka? Pemain Chelsea yang saya suka. Tidak harus yang sekarang ya, yang dulu-dulu boleh. Siapa ya? Lampard mungkin Mas. Wih. Kenapa gak? Karena dia gelandang tengah tapi ngosak ngasik. Ya, saya pengennya ngosak asik tapi nggak bisa ngosak asik. Ngosak asik hati perempuan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya Lampard itu Mas, seneng aku. Lampard. Saya ingin ngelatih ya? Iya, ngelatih. Di Chelsea juga. Di Chelsea juga. Tapi agak peyok juga sih Mas. Peyok ya. Menurutmu kenapa dia peyok? Ya karena mungkin dari sebelumnya Sari, nah dari Sari ke Lampard kayaknya terjadi perbedaan gaya main. Jadi kayaknya adaptasinya Lampard ya baru dari semusim ini doang. Ya inilah orang yang memaksa menjadi pengamat sepak bola padahal nggak tahu banyak. Kan ampun saya sepurane loh saya. Ya kayak gitulah. Ya. Ga, ya kalau orang kayak kamu ya sudah sangat berpengalaman dalam dunia ilustrasi, mengilustrasi sehari bisa sampai berapa Ga? Sekarang 5 ya? 5 sehari loh, kan sangat terlatih berarti. Skill itu kamu merasa seorang ilustrator seperti kamu itu merasa perlu untuk mengupgrade skill nggak sih Ga? Kalau dikaitkan sekarang sih perlu sih Mas. Jadi kayak perkembangan sekarang kan gambar nggak harus gambar tuh nggak melulu diam. Kayak gambar tapi udah pada mulai menggerakkan gambar biar sedap dipandang, terus nyesuaiin zaman sekarang mulai pada main gambar udah pada gerak-gerak sedikit-sedikit. Lah kalau era-era aku generasi kan tua-tua ya gambarnya cuma anteng lah istilahnya, nggak ada still life. Nggak ada tambahan-tambahan lain ya. Mau nggak mau emang harus update sih Mas. Kalau menggerakkan itu kan apa? Itu keterampilan tersendiri kan? Ya tetap ada tambahan buat apa jenis ini? Buat gerakan gak boleh kan? Motion. Motion. Takon naskah. Apa kan? Motion. Sing seru apa-apa? Motion. Udah mulai itu kan Mas. Ya, kamu juga mulai belajar. Ya sidik-sidik tapi ya tetap angel sebelum. Ya mau nggak mau memang harus belajar Mas, biar update lah skillnya, nggak ngono-ngono wae. Dan kamu ternyata juga di YouTube-nya Mojo paling banyak dia ngisi di YouTube-nya Mojo. Jadi beragam tokoh, iya kan? Ya. Mulai dari mengkurasi makanan, minuman, sampai jadi aktor sungguhan. Salah satunya itu Wiro Sableng. Wah peyok. Ya. Itu kamu memang bisa acting gitu ya? Ya pas di Mojo doang sih Mas. Sebelumnya nggak pernah? Sebelumnya. Yo nyanyi di panggung kan? Ya. Acting juga? Oh tugas film dulu Mas. Jadi di kafe ada tugas film ya, itu juga pada nggak mau semua ya. Wah woi. Ya udah maju. Ya dari awal actingnya di situ. Tugas film itu tadi korban film bocah-bocah buat garap. Tapi kalau aku ngobrol kayak gini atau ketika rapat atau ada di kantor itu nggak ngira loh Ga, kalau kamu itu bener-bener bisa acting loh Ga. Ya acting-actingan Mas. Tapi bagus, apik kan Li? Apik yo. Peyok.
Iya, saya bolong di menghafal. Di sini agak ruwet. Agak blong. Tapi kalau spontanitas nggak ada masalah ya kamu? Nggak ada masalah. Weh. Mau kapan ngetik lagi? Kan feeling nggak enak dong. Bisa diatur. Ga. Kalau kamu menggambar pakai pakai alat yang tidak untuk ilustrasi itu ya. Apa sih jenenge? Trackpad. Oh, alatnya itu. Wacomnya itu. Wacom. Wacom. Kamu masih bisa nggak gambar pakai misalnya kuas dengan medium kanvas gitu, atau dengan cat air gitu? Ya masih. Kalau sekedar gambar-gambar itu ya tetap bisa, tapi kalau udah permainan gradasional ya kadang udah mulai blong, Mas. Benar-benar jarang banget Mas gambar di kertas, terus ini udah mulai kayak opo digital gitu. Ya itulah makanya. Jadi kalau nanti misalnya kamu suatu saat nih bikin pameran seni rupa gitu. Amin. Pengen ya? Pengen. Yang ingin kamu pamerkan apa Ga? Kayaknya gambar-gambar tentang bocah-bocah zaman kecil saya lah. Kayaknya gambar anak-anak tuh menarik. Jadi kayak waktu masih kecil punya kenangan apa. Itu sih. Makin besar memang kehidupan makin menyedihkan ya Ga? Betul. Apa saja sih Ga yang biasa bikin kamu sedih makin besar? Ya kalau bikin sedih itu rata-rata dari keluarga sih Mas. Kalau dari lingkungan teman kantor sih enggak begitu bikin sedih. Dari keluarga. Kisah cinta enggak ya? Enggak. Rata-rata dari keluarga. Kamu punya kenangan yang menyenangkan di waktu kecil ya? Ada enggak ya? Kok kamu misalnya ada kesempatan untuk pameran, kenapa kamu pilihannya ada pada tema waktu kecil gitu? Kalau kenangan menyenangkan ya waktu kecil ada sih Mas, tapi baru-baru ini kayak baru nemu kayak fakta keluarga yang ternyata kayak gitu. Ya menurutku itu malah jadi menarik sih. Ternyata kayak gitu ya. Dari keluarga sendiri gitu. Ternyata kamu masa kecilnya ada hal-hal yang baru kamu ketahui di waktu yang sekarang. Yeah. Gitu. Itu membuatmu makin sedih atau enggak? Dibilang sedih sih Mas. Ternyata ya hal yang disembunyikan kan baru tahu di umur kayak gini kan ya ternyata menyedihkan. Oke, kita nggak mau sedih ya. Kita lagi pengen santai Mas. Ega adalah salah satu orang di Mojok yang salah satu aktor bahkan di Mojok dengan permainan Seven Scope. Ya, jadi kalau pada stres itu anak-anak Mojok kalau udah lihat traffic turun diperbaiki nggak bisa ini pada akhirnya setelah ditinggal Seven Scope, malah trafficnya bagus. Ega ini salah satunya. Kamu kenapa suka Seven Scope? Ya itu kan ya kayak main samgong sih Mas. Jadi benar-benar permainan dia mau nutup apa kan biasanya lihat kartu yang itu gitu. Berarti kartunya ini ya itu tuh. Kadang main mimik sih serunya itu. Ya permainan kartu semuanya kayak gitu kan. Iya. Pura-pura, pura-pura nggak punya padahal punya. Ya kayak gitu. Jadi yang nyenengin ya kayak itu. Ya meskipun nggak pakai uang. Kadang kangen ya. Kangen. Kamu sering dulu berjudi pakai uang? Ya lumayan. Aku senang. Ya sesekali kalau pulang kampung aku masih kalau pas ada hajatan di kampungku masih ada kan permainan kartu pakai duit ya. Kadang-kadang ikut untuk menyegarkan menyegarkan. Toh ketika dipraktekkan bener itu nggak habis uang banyak. Iya. Sampai fajar sampai subuh itu kalau kalah. Kalau kalah ya 300.000 tapi kan pikiran segar dan itu nggak tiap hari. Iya. Belum tentu juga tiap bulan gitu. Seru sih itu. Seru. Samgong mania. Gak, kamu pernah digerebek ya? Apa nih? Ini boleh diceritakan nggak? Kalau nggak kita stop di sini loh. Boleh lah Mas, itu kan nggak malu-maluin banget. Pengalaman digerebek, ngombe sih. Di Jogja banyak lah yang pernah punya pengalaman digerebek. Ya itu sebenarnya emang Pak RT-nya yang reseh tuh. Jadi dia kayak mikirnya tuh
di kos itu berkegiatan yang aneh-aneh. Ya. Padahal saya lagi masak. Masak berdua. Kamu tutup pintunya. Lah ya siapapun boleh curiga. Masalahnya kan dari alasannya Pak RT itu, dia melihat anak tetangganya tuh melihat di loteng tuh ada orang yang dua-duaan. Terus mendekat. Oh iya. Di loteng tuh ada orang dua-duaan. Nah mikirnya tuh laporannya dari si anak itu mereka ciuman di loteng. So sweet banget tuh. So sweet. Nah itu laporan ke bapaknya. Bapaknya tuh laporan ke Pak RT dalam waktu itu juga. Terus langsung tahu-tahu berapa orang tuh? Ya lumayan banyak itu. Pada naik ke atas tuh Grebek kamu. Saya. Terus kamu buka? Saya lagi masak, Mas. Lah ya. Kamu buka? Dapurnya agak di luar, jadi langsung ketahuan. Ketemu teman lagi masak. Nah, di lalahnya tuh ada yang dua tuh di kamar. Saya masuk yang aman istilahnya. Oh, ada teman lain satu kamar yang lagi berdua. Nah, ada yang di lalahnya lagi berduaan. Nah, itu yang benar-benar kena tuh yang mereka berdua. Kamu selamat. Alhamdulillah. Padahal kamu masak itu ceritanya masak mie, sudah kamu cemplungkan, apinya belum kamu nyalakan. Yang tadinya udah matang tuh anggap baru matang masak. Jadi ini mie dok. Ya kebetulan ya dilalahnya pas gitu sih, jadi aman. Gak, kamu suka kota Jogja gak? Suka. Bahkan gak kepikiran untuk meninggalkan Jogja ya? Enggak. Apa sih yang menyenangkan dari Jogja gak? Iya. Apa ya? Pertama dari ketika ngekos di selatan kan benar-benar ya santai, slow. Iya, supaya pemirsa dan pendengar tahu, Ega ini kan kuliah di ISI. ISI itu daerah selatan. Ya, Jogja itu daerah Bantul, daerah Jalan Parangtritis. Ya. Nah, Jogja itu ada Jogja Selatan, Jogja Tengah, Jogja Utara biasanya gitu ya membaginya gitu. Nah, Ega ini di daerah selatan. Oke, lanjut gak? Ya dari kosnya itu sebulan awal-awal kos tuh 90.000. 90.000. Itu tahun berapa gak kamu? Tahun 2009. 2009 masuk ISI ya. Tapi itu ya kondisinya kayak kandang ayam gitulah. Jadi kosnya benar-benar. Berarti kamu ayamnya dong. Bisa juga nih. Ya saya ayamnya, ayam kampusnya. Terus rasain apa ya? Murah, terus ya cocok lah dengan kondisi masyarakatnya sekitar, nggak terlalu rewel-rewel juga. Itu yang pas digerebek di Jogja Tengah. Di Jogja Tengah. FYI aja. Ya. Udah fase Ega lebih dewasa. Di tengah tuh yang digerebek. Ya selatan tuh benar-benar kayak mereka paham semisal mau lembur apa, udah paham lah masyarakat di sekitar kampus. Jadi nggak terlalu sidik-sidik gerebek. Jadi aman lah. Aman. Ya, salah satunya yang bikin betah di Jogja ya pas di Jogja Selatan. Terus apalagi ya suasana mungkin Mas. Terus nggak terlalu. Saya pernah ke Jakarta main di tempat temen tuh. Ya ikut ngantornya juga tapi ya benar-benar pagi udah kayak gitu kan. Ngeng krodit banget. Terus ya kayaknya emang di Jogja dulu lah. Amannya gitu. Apalagi yang menyenangkan di Jogja menurutmu? Apa ya? Aman mungkin. Amannya Makanan apa yang kamu sukai? Apa ya? Kalau di Jogja sate-satean. Sate. Sate apa yang menurutmu paling enak? Sate kambing, Bos. Iya, sate kambing apa? Kambing apa ya? Sortalo. Oh, melu-melu sortalo. Terus tongseng-tongsengan. Ya kayak gitulah. Tapi ya tak kurangi Mas. Jebul ya marai sepandeng ya. Oh gitu. Darah tinggi. Terus apa lagi makanan Jogja ya? Apa ya? Ya itu aja sih Mas. Gudeg mungkin. Gudeg. Gudeg nanti yang paling mbok seneng. Gudeg siapa jenenge kayak? Sasa? Ya, Sasa. Wow. Mbak Sasa. Mantap. Sama kita kalau gitu. Oke. Terus Gah, ini yang terakhir Gah. Oke. Jogja itu romantis enggak sih Gah menurutmu? Biasa aja sih Mas sebenarnya. Kalau dibilang romantis ya enggak romantis banget. Ya cuma kadang punya nilai memori tersendiri. Asik. Memori apa tuh? Ya kalau buat iling-iling zaman biyen tuh ya lumayan seru buat itu kayak gitu. Meskipun ya enggak romantis amat. Tapi ya seru sih. Kamu pacaran berapa kali Gak kalau boleh tahu? Yang seriusnya? Yo termasuk enggak serius. Yang enggak serius kan juga pacaran. Enggak. Oh enggak.
Yang serius yang pas di Jogja. Oh, ada yang nggak di Jogja berarti? Iya, zaman ada. Yang di Jogja kondisi pas di Jogja 2 kali. Oh. Nggak di Jogja itu di Magelang maksudnya. Ya, Oh, SMA wis pacaran ya. asal sempat pacaran. Aku sih ditolak terus. Berarti kok ya bejo. Iya, bejo. Ya wajar sih kamu bisa gambar. SMA pasti idola tuh. Aku bisa membayangkan kamu itu SMA idola banyak. Menengan aku masa sama PO. Saya ini kategori cerewet. Ya tetap menengan. Tapi PO ya double. Saya PO. Kasih pesan-pesan enggak untuk teman-teman adik-adik kita generasi yang masih muda gitu, kalau pengen meniti karir sebagai seorang ilustrator, apa saja yang mesti mereka kerjakan? Ya apa ya, waduh, ini malah bingung. Malah bingung ya? Ya. Yang jelas tenang, no pikir mudah. Yang jelas ini sih. Skill tuh perlu diupdate. Jadi kalau perkembangan zaman sekarang ya udah mulai kayak yang gambar nggak melulu soal gambar, tapi kita bisa diaplikasikan kemana, terus mulai zaman aplikasi lah sekarang di mobile dan lain-lain. Nah, kalau ilustrator ya bisa madesu, bisa enggak. Madesu? Ya surem lah mas. Oh madesu. Ya sama ini sih channel sih kalau saya kekancan dengan siapa itu kan benar-benar bantu kalau saya. Tapi sebetulnya masa depan ilustrator itu makin baik atau makin suram sih kak? Makin apa ya, bingung juga kok mas. Ya dijawab makin suram juga nggak apa-apa. Suram. Nah, karena ilustrasi udah banyak gitu ya. Kalau saya internet. Lihat, kan rata-rata mereka kayak langganan free pick dan lain-lain itu kayak udah pada kerja di situ kan, dia nyetok gambar yang banyak di satu platform, terus semisal makin ke depan mungkin ya nggak perlu nyari ilustrator, tinggal beli di platformnya itu. Karena itu lebih murah ya. Lebih murah, terus pilihannya banyak. Iya. Cuma kadang kan yang nggak ada jadi kayak kekhasan dari gambarnya itu. Ya, dan di media-media tertentu misalnya news yang dibutuhkan foto ya, bukan ilustrator ya. Kalau di media kayak gitu. Nah itu, ya. Kalau di Mojok memang karakter ilustrasi memang dikedepankan ya gaya. Update skill. Ya. Oh. Oke, teman-teman, saya kira cukup karena hari hampir maghrib, sudah maghrib malah. Ya. Ega termasuk yang agak singkat saya wawancara, tapi setidaknya bisa membuat para penggemar Ega itu lega. Ya. Terima kasih, Gah. Terima kasih Mas. Sukses selalu. Amin. Dan sampai ketemu lagi teman-teman. Dah. Wah, hampir Pak. Sing nyunat bapak kancaku wedok lho. Oh, iya. Wis ngono. SMP nih. Sing nyunat wedok. Sing nyutan bapak kancaku tapi wedok. Nah, aku kondisi SMP iki gondrong lho. Dece lah kuwi, yo takoni. SMP-nya mana kok? Lagi SMP baru sunat, SMP Blabak. Berarti kenal anak saya. Waduh. Domong kira ya. Aku bener ketemu bocah iki. Ternyata diceritake ra karo bapak. Wes kono ya asem lah. SMP kelas 2 loro nang sunat.